Alat belum? Penguasaan awak belum. Makanya nanti ada kelas berbagi ikut dong. Siapa Bang Tarmizi masih ya? Kemarin kalau kelas video si Yan Pani, Bang Mizi kelas foto dia. Oh iya, Foto. Tarmizi Paha foto ya. Foto dia. Udah baik? Udah seperti biasa. Oh. Mencoba ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dedi Pranata, Depran. Kalau founder Kampung Digital plus founder, kalau aku salah koreksi ya. Founder band Fingerprint. Diajak. Iya, Diajak orang awal. Ded, ini Kampung Digital ini kapan Ded dimulai kau dirikan? Kalau ide awalnya itu 2017 akhir, Desember ya, November akhir. Kita eksekusi itu di Februari 2018, berarti sekitar baru 2 tahunan ya. Baru jalan 2 tahun. 2 tahun. Tapi eksistensinya gila ya. Alhamdulillah tahun yang lalu ya, Iya. 2019. Sebelum ada Covid ya. Sebelum pandemi ini kita agak stop gitu, karena nggak boleh berkumpul kan, nggak Iya. boleh ada kelas. Kenapa nggak buka kelas online? Ada beberapa kali kelas live Instagram, live IG, juga pernah sekali kita buat kelas Zoom. Cuman kan ada beberapa hal di Kampung Digital yang sifatnya kelas-kelas teknis, tatap muka yang harus memegang alat atau mungkin praktek, workshop. Nah, itu kan nggak bisa dilakukan kalau kita pakai Zoom atau pakai live IG. Kalau kelas-kelas yang sifatnya awareness aja sih, penyampaian mungkin bisa. Gitu. Banyak lah. Fokus Kampung Digital sendiri ini apa sih? Kalau fokus awalnya kita inginnya sih ada semacam movement. Nah ini bicara movement gitu. Karena sama-sama pergerakan nih dari zaman dulu tuh. Tahun 90-an pergerakan sama-sama di musik bawah tanah. Ada sebuah gerakan ini ya, ingin menciptakan sebuah ekosistem digital di Kota Medan. Memang sudah banyak sebenarnya, kan sudah banyak sih ekosistem ya, di Medan, banyak komunitas. Cuman kita ingin membuat sebuah warna baru. Ada sebuah komunitas yang sering membuat kelas belajar gratis untuk semua anak Medan. Yang ngajar siapa? Ya anak-anak Medan juga yang punya talent, yang punya kemampuan. Jadi ya dari anak Medan tuh anak Medan gitu. Sederhana aja sebenarnya. Sederhana. Apa kayak ini nggak pengen misalnya mengundang pembicara dari nasional gitu, biar gaungnya lebih besar atau apa? Gitu. Ada kepingin. Ada. Ya. Cuman kan karena kita kita nirlaba, komunitas nirlaba berdasarkan semangat aja ya, tanpa ada funding, nggak punya ya ada sih, ya kepingin mengundang pembicara kayak mungkin tadi kita bahas biak terus segala macam teman-teman kan, ya itu tadi terkendala aja sih. Terkendala masih di dana ya. Dana lah mungkin nanti. Kalaupun nanti ada mungkin apakah sifatnya sponsor atau partnership mungkin, ya, kenapa enggak kan gitu. Enggak Kampung Digital sejauh ini belum ada usaha gitu cari sponsor gitu. Belum. Atau memang enggak udah cukup mainnya skupnya di lokal gitu. Oh enggak, justru kita ingin merangkul semua, mulai stakeholder dari pemerintah, swasta, stakeholder, bahkan BUMN, BUMD, semua kita ingin sih, cuman kita memang belum ada kesempatan aja, dan kita memang belum melakukan itu. Kita belum silaturahim, kita belum perkenalan. Ada sih beberapa BUMN yang coba kita silaturahmi hari ini, ke depan mudah-mudahan 2021 bisa terlaksana lah. Sama gini deh, memang di Medan ini setauku ya, kalau untuk untuk share ilmu tuh sebetulnya kawan-kawan ini banyak yang mampu ya. Banyak. Cuma kan nanti gini, justru takutnya adik-adik nih ya, kita bilang lah adik-adik yang sudah dapat di kelas berbagi ini mengaplikasikannya yang bingung gitu. Karena apa? Pasarnya menerima enggak misalnya gitu. Oh iya. Nah, Kampung Digital ada nggak bisa menciptakan pasar untuk? Jadi begini kan, awalnya kita ingin menciptakan ekosistem ya sebenarnya. Itu yang kita tadi dikhawatirkan Bang Arif, mungkin industrinya nggak siap. Iya. Kan? Tapi kira kalau sekarang di era digital ini semuanya kan sudah tanpa batas. Iya, betul. Artinya bisa saja kita ini domisili di Medan, kita bisa punya klien di luar Medan gitu kan, banyak gitu. Ya di Kampung Digital juga banyak begitu anak-anak yang kreatif. Ya bisnisnya ya justru sebelum ada pandemi mereka sudah WFH, work from home, kerja dari rumah gitu. Tapi kliennya di mana-mana gitu. Ya kita ingin bangun begitu, dan ya mudah-mudahan juga bisnis real yang ada di Medan juga siap menerima anak-anak kreatif hari ini. Dan kita lihat kan memang luar biasa ya perjalanan 2-3 tahun ini kan digitalisasi cukup
luar biasa. Apalagi sejak pandemi mau tidak mau kita semua harus bermain digital kan gitu. Karena memang iya betul sih. Aku banyak juga kan, bukan banyak lah, ada beberapa kawan yang memang gitu. Ya kerja dia tinggal numpang makan, numpang berak yang di Medan. Kliennya justru bukan orang Medan gitu. Iya, benar. Banyak yang, bahkan ada yang sampai dari Jakarta, dari Iya. Aceh, dari mana-mana gitu. Artinya kan gini, industrinya sendiri di Medan yang memang harus kita edukasi sebetulnya. Iya, Kan? benar. Bukan lagi ini apa menciptakan SDM lah kita Iya, bilang. Ketika SDM unggul, industri yang nggak nerima. Ya, makanya itu juga kita juga semua ya itu tadi salah satu fungsi kampung digital juga ke depan kita ingin mengedukasi masyarakat. Iya. Biasanya memang hari ini dunia sudah berubah, dunia sudah hidup apa ya kalau kata dokter Kasali kita Iya, kan sudah Dokter disrupsi hari ini, sudah Iya, berganti disrupsi semua, digital, ya. digital semuanya. Betul. Mau tidak mau kita harus memang beradaptasi. Ya pandemi kemarin buktinya gitu. Pandemi itu saat langsung mempercepat disrupsi sebenarnya menurutku ya. Gitu. Iya, Jadi iya. mau tidak mau kita semua harus beradaptasi dengan gaya hidup baru, gitu. Di mana kita ada batasan-batasan, tidak boleh berkumpul, tidak boleh bertemu langsung, tatap muka, walaupun sekarang sudah mulai lagi gitu ya. Nggak boleh keluar rumah, tapi job tetap ada. Begitu baiknya gitu. Maunya sih begitu. Iya. Kalau gini deh, di kampung digital nih fokus kelasnya apa-apa aja sih? Boleh? Oh iya, kalau di awal ini seperti yang di banner kita ya, beberapa hal yang kelas sudah kita lakukan, kelas digital marketing, kelas belajar SEO, kelas Google Business. Kemarin kita juga pernah kerjasama atau kolaborasi dengan Gapura Digital. Oh ya, Gapura Digital Google ya. Ya, aku juga salah satu fasilitator Iya, Gapura Digital, jadi kita matchkan aja gitu kan. Nah, kelas Instagram sudah pernah, kelas fotografi sudah beberapa kali, kelas video tadi disampaikan. Dulu awal-awal kita buat kelas mengolah master, setelah itu kelas sinematik, kelas desain grafis sudah juga pernah, kelas branding. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan industri kreatif hari ini. Semuanya juga apa? Kelas ngeblog juga pernah gitu. Membuat konten. Jadi luas juga ya? Wah, jadi ya industri kreatif yang berhubungan dengan platform digital hari ini, ya itulah yang coba kita rangkul karena kan kalau kuliah kan di Medan ini kan banyak komunitas ya, komunitas blogger, komunitas apa ya, video foto, komunitas video. Jadi harapannya sih kita bisa kumpul nih semua tuh di sini gitu. Ini rumah besar, bukan rumah besar ya, tapi inilah teman-temannya gitu. Jadi semua bisa berafiliasi kemari gitu, kampung digital. Kayak komunitas dalam komunitas gitu ya. Kalau kita begitu nanti kan mereka punya sendiri tuh. Iya. Janganlah nanti mungkin mereka kan pasti apa kan punya bendera masing-masing. Iya. Kalau apa ya berteman aja lah, punya berjejaring lah gitu. Lebih gede lah gitu. Kalau apanya base campnya udah ada belum? Base camp kita belum. Belum. Jadi ke berbagi kelas berbaginya itu Nah, gimana? di situ lah uniknya. Kebetulan kita kan karena memang terkenal dengan kelas gratis. Akhirnya alhamdulillah banyak teman-teman yang ya support itu tadi ya. Hari ini boleh nggak sebut merek? Boleh. Boleh Tahu, ya. Pak. Ada teman kita yang dia salah seorang manajer lah di apa namanya rumah makan di Medan, Mie Mahmud. Iya, Mie Mahmud. Kita Ya. sering pakai di situ. Dulu awal-awal kita ada teman punya warung kopi ke Dewa Jenggot itu di Jalan Perjuangan, ya di situ juga sering kita. Jadi ini ke depan juga kita pakai kafe teman. Jadi kita sering pakai teman punya tuh. Jadi saling apa nih? Kalau bahasa ente simbiosis. Nah, dia punya tempat, kita punya event, kita kerjasama gitu. Kita meramaikan tempat dia. Dia. Nah, gitu. Saling menguntungkan lah. Iya, berarti kalau misalnya pakai tempat sana, paketnya ya masing-masing lah ya. Masing-masing. Kalau Jadi mau pesan sendiri. iya, gitu. pesan sendiri, bayar sendiri. Narasumber kita yang apa? Yang ngurus. Gitu. Walaupun kadang-kadang itu pakai kantong sendiri juga. Iya. Iya, narasumber kan harus ya minimal makan minumnya kan juga harus ada lah gitu. Berarti kayak apa ya dibilang ini kerjaan apa ya? Proyek idealis gitu lah ya. Awalnya sih begitu. Awalnya. Kalau enggak apa gini deh. Nah, misalnya ada nggak keinginan sampai buka kelas yang berbayar gitu? Insya Allah ada. Ada ya? Ada nih memang. Oh, tetap di kampung digital ini ya? Bisa jadi nanti pakai namanya apa gitu kan, apakah Kampung Digital Institute atau apa gitu. Dia bukan kelas berbagi lagi, ini kan sudah kelas berbayar. Ya karena kan tahu sendiri lah, kita kan pernah ikut kelas-kelas yang lebih spesifik ilmunya itu kan tahu sendiri harganya berapa kan? Iya, benar. Misalnya kelas menulis untuk advertising atau copywriting advertising. Iya, benar. 2 hari itu sekian juta. Benar. Nah, cuma dapat apa materi, dapat piagam. Iya. Nah, iya sih, kami juga pernah dulu ngadain kayak gitu, Bay ya. Apa namanya?
sharing-sharing gitu. Ya crowdnya tetap dapat gitu kan, tapi akhirnya lemah sendiri kita. Iya. Karena apa? Capek sendiri ini, Iya, benar. kita udah lari, yang lain nggak ada yang ngikutin gitu lah. Konsistensi itu menjaga napas tuh penting. Iya. Ini masalah menjaga napas. Kalau bahasa Islamnya istiqomah. Ya. Istiqomah. Paling berat istiqomah itu. Sebenarnya sih bukan istiqomah. Kalau istiqomah kan kita nggak kesana tidak tetap pendirian, tapi ini bukan tetap pendirian. Ini menjaga keberlangsungan program aja sebenarnya. Iya. Gimana cara nyambungnya gitu. Ini rencananya kapan lagi mau diadakan? Insya Allah minggu ini ada. Oh, minggu ini ada? Iya, kita sudah share di Instagram kita kan ada kelas mengoptimasi smartphone untuk konten. Jadi yang ngisi itu salah satu hari ini kan banyak tumbuh konten kreator nih di Iya, Medan. iya betul. Ada salah satu konten kreator Medan yang hari ini dia keren nih pakai smartphone, dia bisa buat konten yang luar biasa sih. Desainnya, layoutnya gitu. Udah mirip-mirip kayak pakai desktop gitu. Walaupun harus pakai smartphone. Nah, ini coba mau kita gali. Itu kapan itu bang? Insya Allah minggu besok. Minggu besok di jam 9. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Lokasi mana? Lokasi Jalan STM di kafe rumah kita. Oh, kafe rumah kita. Nomor 41 Jalan STM nomor 41 Medan. Kafenya Yuli kalau ingat. Dipublish promonya di Instagram ya? Di Instagram ada story kita gitu. Apa nama ini bang Instagram ini? Kampung Digital, Bang. Kamu Kampung Digital. catat ya guys. Boleh juga, info-infonya berarti selalu di Kampung Digital. Iya, Kampung Digital. Nanti aku follow lihat. Kayaknya udah follow aku. Kampung Digital. Nah, biasanya memang kita kegiatan event itu minimal dulu sebulan sekali. Setiap bulan itu ada kelas. Iya. Tapi sejak pandemi kan kita stop gitu kan. Banyak istirahat banyak tiarap dulu lah. Fokus Ada dulu. batasan ini kan Bang? Apanya? Serta Kalau untuk dulu enggak bang, kalau dulu enggak, dulu kita Sekarang? bebas. Hari ini kita batasi lah minimal kan kita tidak boleh terlalu crowded juga ya, terlalu ramai ya 30 orang lah yang Maksimal 30. maksimal. Karena juga tempat ya. Kalau kita lihat tempat kemarin maksimal 30 itu, dia nggak begitu besar kan, hanya kafe sedang lah gitu. ini lah ya. Kalau dulu, Data tuh berarti ya kita memang buka pakai link registrasi Bitly ya, ada tetap yang metodenya digital juga. iya, jadi kita share player, ada keterangannya, ada link Bitly. Tadi baru dicek sudah sampai 36 orang yang daftar. Baru 2 hari. Udah overload ya. Hah? Udah overload ya. Tapi terkadang gini juga Bang Arif, inilah kita. Karena gratisan itu ya, memang itu jadi apa juga ya, jadi culture juga ya. Iya. Biasanya itu tingkat kehadiran itu 70% dari total registrasi. Pernah begitu kita sampai 102 orang yang daftar. Iya. Yang hadir sekitar 60-70 orang. Oh, enggak full semua. Enggak Ya? full semua, biasanya memang tidak full. Ada mungkin dia senang-senang ngisi gitu ya, ada tuh memang begitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu pun kita sudah senang. Artinya kita diterima gitu. Nggak masalah tingkat kehadiran aja sih sebenarnya. Iya. Suka sih aku cara kampung digitalnya berbagi Iya. gratis ya. Mana tahu dari berbagi ilmu nanti berbagi sembako kan. Oh kita berbagi sembako pernah kemarin waktu bulan puasa Oh iya. kerjasama dengan perusahaan lain katanya. Dia punya zakat kita nyalurkan gitu. Oh, berarti mitra kampung digital udah banyak gitu. Kebetulan itu kemarin klien pribadi Oh. punya klien kan sebuah di Testia Budi, klien kuliner, dia pingin bayar zakatnya, tolong bantu bang katanya. Udah kita bantu sharekan. Boleh nggak pakai bendera ini? Boleh bang. Ya udah kerjasama. Itu kan gawangnya lebih besar ya kan, Iya. impactnya lebih bagus gitu kan. Karena kita pakai nama komunitas gitu. Itu sih. Karena kan komunitas kampung digitalnya udah lumayan, namanya udah bisa diterima lah ya. di Alhamdulillah 2 masyarakat. tahun ini ya, walaupun belum begitu apa ya, tapi ada dikenal lah. Gitu. Ya harapannya sih gitu. Misalnya kayak gini kampung digital bisa kerjasama dengan beberapa bukan komunitas ya, tapi sudah lebih kepada asosiasi ya, asosiasi profesi. Harapannya begitu, sinergi, ya, kolaborasi kan. Iya, karena kalau kita bicara potensi kreatif di Kota Medan ini, kalau kita pelakunya di sini, ya sebetulnya sangat besar ya. Banyak. Banyak. Kayak kita bilang, ya ada kelasnya udah internasional kayak Rio Purba. Ya. Memang cakarnya pernah minta tolong bantu dia desain, bang isi dulu ya, pup. Dia kasih quotation kan, buat apa, keperluan apa. Ini udah. Kita begitu semua. Iya, maksudnya udah kelasnya kan udah seperti itu. Nandakan seseorang itu kan dia udah serius ya di Dia bidangnya. profesional. Memang sudah jadi
pekerjaan profesional itu yang kita inginkan ke depan. Ya itulah dia bilang geser-geser mos 2 juta. Bilang. Itu makanya kadang-kadang bilang kan apa yang dikerjain inti nggak ada geser-geser mouse aja. Jadi emang dunia digital ini kan masih dianggap sebagai mainan anak-anak ya. Padahal sebenarnya kan ini kalau bahasa bang apa cuan semua kan gitu. Iya. Ini kan kalau kita seriusin jadi profesi luar biasa potensinya. Cuman yang masih dianggap sebatas mainan anak-anak milenial aja gitu. Kalau misalnya di kampung digital udah ada nggak bermitra dengan pelaku-pelaku bisnis atau pelaku kita bilang lah UMKM di Kota Medan? Kalau secara lembaga belum, karena memang kita karena komunitas ya, artinya kan banyak orang yang terlibat di sini. Kita belum bisa libatkan komunitas ini secara apa ya? Kalau kita boleh secara bendera, secara kelembagaan itu untuk kepentingan sesuatu. Tapi kalau kita diliput, misalnya kemarin kita beberapa kali di radio sudah pernah, bukan mitra ya, tapi mereka butuh berita ya, kita diliput berita kemarin pernah di radio Visi FM 2 kali gitu kan. Kalau untuk televisi kita ada beberapa kali misalnya ada termasuk dulu TPRI diundang ya. TPRI acara kita dulu itu. Setelah itu kita pernah juga di Dai TV, ya. Salam TV pernah juga, Kompas TV juga sudah pernah. Artinya ya aku itu repetitif begini, spirit berbagi itu ternyata buahnya banyak gitu. Tidak hanya berupa kalau kita uang atau apa ya, tapi dengan kampung digital ini aku dapat banyak teman pasti, dapat jaringan. Nah, ini bisa kita hubungi juga dengan kampung-kampung digital gitu kan. Dapat jaringan, dapat job kadang segala macam-macam lah. Jadi artinya ya kita juga bisa berbagi dengan teman-teman gitu kan. Kita bisa berbagi ini ya banyak yang kita dapat lah. Jadi kita bisa dikenal orang ya, itu kan cukup ya, ini apa juga sih ekspektasinya luar biasa kan. Dad, ibu lihat kau di TV ya gitu. Itu kan kita nggak pernah nyangka seperti itu. Artinya mimpi apa sih gitu kan? Anak Mandala, sekarang orang Tembung kan, tinggal di ujung-ujung sana. Ya memang kita hari ini belum besar, cuman alhamdulillah kita sudah bisa membantu orang yang sudah bisa membantu orang banyak. Itu sih. Ini nggak seharusnya gini. Kalau aku pengennya ya, kenapa sih tidak kampung digital ini ada kita bilang lah. Tetangga kita sendiri mungkin punya ya, yang dagang gitu. Jadi gini, itu memang salah satu mimpiku yang hari ini belum bisa terwujud. Mudah-mudahan kalau bisa kita diskusi, bisa bantu. Aku sih mimpinya kampung digital itu punya sebuah pusat inkubasi. Iya. Atau mungkin akademi lah. Aku begini sampai berpikir kampung digital punya akademi digital. Jadi kita buat semacam rumah khusus, anak-anak ditampung, mereka dijeli itu ilmu semua. Sampai sekian lama waktunya batas, sampai mereka selesai, mereka sudah siap pakai. Itu contoh. Atau mungkin kerjasama dengan UKM inkubasi. Iya. Ada sih kira-kira begitu. Udah ada sih sudah terpikirkan begitu kemarin. Makanya kemarin aku mengawalinya dengan membuat kelas desain grafis gratis. Itu awal sih. Itu embrionya. Itu dimulai sebelum pandemi. Ada sekitar 3-4 kali pertemuan, pandemi akhirnya stop. Itu juga sebenarnya. Jadi awalnya kemarin targetnya setelah 8 pertemuan, 8 pertemuan itu mereka selesai, ini mereka akan kita manfaatkan dengan kemampuan desain grafisnya, kita coba tawarkan ke perusahaan-perusahaan atau mungkin UKM membutuhkan. Jadi itu sih sebenarnya embrionya, namun hari ini memang belum apa. Kalau kampung digital ini komunitas ya? Komunitas lah. Dia ada member atau gimana sih? Member kita belum. Hanya sebagai ya itu tadi pertemuan kelas gratis. Orang datang silakan datang pergi gitu. Silakan ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Minimal kita dapat teman. Tapi kalau di kita ada beberapa orang yang memang awalnya dulu ya fokus di sini gitu. Kita rebutkan main timnya lah orang-orang awal lah yang pertama kali bergabung menjadi tim inti gitu. Tapi memang karena hari ini juga pandemi, semua sibuk, ada yang menikah, ada yang segala macam, belum ketemu lagi nih. Nah, ini mau coba rangkul lagi nih teman-teman lagi, tim inti dan anak yang baru gitu, yang lebih fresh gitu kan, mungkin bisa lebih lincah lah geraknya ke depan. Kalau penerima manfaatnya udah banyak lah ya? Alhamdulillah sudah hampir setahun, kemarin ada beberapa kelas udah banyak lah. Database kita juga ada kan. Database peserta itu. Database peserta walaupun kan tim copywriting udah ada, Bang. copywriting belum. Nanti kita buat kelas khusus lah. Bisa itu berbayar. Enggak apa-apa. Enggak apa, kita coba nanti sekali berbayar. Berbayar berbagi jadi manfaatnya. Iya. Iya, karena itu cita-cita aku juga sih, Dad. Kayak dulu misalnya
kita ada satu atau dua produk UMKM yang kita dampingi lah bahasanya ya, dari mulai packaging sampai pemasarannya gitu. Iya. Karena itu kan bisa jadi portofolio ya. Iya. Kenapa di kampung digital ini kan udah full tim ya, kita bilang dari berbagai disiplin ilmu kan udah ada. Ada tim. Nah, mulai desain grafisnya ada, dari SEO-nya ada, dari fotografi ada, videografi ada. Nah, kenapa sih tidak berani ambil satu aja gitu? Kan kadang kasihan sih nengok keripik mawar misalnya, gambarnya keripik mawar tapi gambarnya apa? Balik kapas gitu. Sampan gitu, cuma di kertas secuil itu aja di dalamnya. Ada topi Pak Tani gitu ya. Menyedihkan ya sebenarnya. Ya ada sih kepinginan begitu ada Bang Ari. Tapi nanti mungkin ke depan insyaallah mungkin kemarin sudah ada sih rencana begitu, ada satu klien kan kemarin cuma mau kita garap pakai bendera kampung digital. Tapi akhirnya memang karena suatu hal belum bisa jalan lah. Kita juga belum siap ternyata kan. Kita itu kan banyak lah pembahasannya, artinya kesepakatan segala macam, deal-dealan yang sudah sepakati kan. Itu kan tim kreatif namanya kan, dari mulai foto, video, konten segala macam, copywriting kan masing-masing punya investasi di situ dan harus diperhitungkan. Nah itu kemarin yang kita belum ada ini pembicaraan khusus, itu kan harus pembicaraan khusus, ada deal-dealannya. Oh itu udah ada, sudah apa? Pinginnya sih begitu. Dan ada beberapa teman-teman yang komunitas lain sudah melakukan itu. Mereka ada beberapa orang kumpul nggarap project dan mereka kerjakan sama-sama gitu. Udah ada itu di Medan. Enggak, artinya kan kalau ada portofolio, kalau ada satu usaha atau beberapa usaha yang dipegang kampung digital, ini kan udah tahu penempatan alumni nanti kan. Begitu selesai kau pegang ini ya, kau pegang ini, kau pegang ini, kau pegang ini. 2021 ini bisa. Karena apa? Ketika ilmu kita kasih nggak diterapkan, cepat lupa loh. Iya. Iya kan? Kita aja misalnya belajar main gitar, 2 tahun nggak main gitar, udah kaku kan? Udah kaku, udah 18 tahun. 18 tahun nggak megang bass kan? Kayak mana rasanya? 2002 sampai sekarang. Ya itulah, arti kalau literasi ini Det, apa Det? Literasi lebih kepada itu tadi copywriting, ngeblog, teknik menulis, ya begitu-begitu. Oh, bukan komunitas baca atau apa gitu? Enggak belum. Ya bisa saja sih ke depan tuh nanti ya literasi yang sifatnya membaca atau menulis buku bisa saja. Karena kita luas deh sifatnya. Bebas-bebas saja. Udah 2 tahun. Berarti eventnya udah minggu ini udah digelar lagi ya? Insyaallah di minggu ini. Udah. Ini semangat akhirnya kita pengen sih menutup tahun 2020 ini dengan kelas gitu. Menutup dengan manis. Walaupun selama 2020 kita tiarap nih apa ya. Tutup enggak ada kelas. Kalau harapan kampung digital sendiri gitu? Kampung digital harapannya ya tetap eksis. Itu tadi selain juga hari ini sudah eksis dengan kelas berbaginya, kita juga ke depan pengen membuat semacam sebuah gerakan inkubasi tadi itu, apakah inkubasi namanya, apakah semacam sekolah kampung digital atau mungkin akademi ya gitu yang sifatnya lebih apa ya, kalau ini kan kelas berbagi hanya kita buka kelas, orang datang daftar selesai pulang. Kalau dia sifatnya pendidikan atau sekolah yang dia sifatnya dia ada kurikulum, ada pengajar terstruktur, punya jangka waktu dan goalnya terukur. Nah itu mimpinya seperti itu hari ini. Harapannya kita bisa menciptakan kreator-kreator muda di Medan hari ini yang bisa. Dan itu tetap gratis juga. Pinginnya gratis, menggandeng mitra. Pemerintah, apakah mungkin swasta, BUMD gitu. Kita pelaksananya gitu. Karena kalau bicara kayak gitu kan banyak sebenarnya dana CSR gitu yang bisa diharapkan. Iya, harapannya begitu. Mudah-mudahan dari pihak BUMN ada yang lihat ini kan. Jadi mereka punya CSR nih kerjakan. Ajak Bang Arif nanti kan. Karena kasian juga sih teman-teman, maksudnya ya kayak gitu tadi kan, cari makannya justru di luar kan. Iya. Enggak. Kenapa sih tidak dimanfaatkan sendiri di Medan gitu? Contoh kecilnya udah nanti off the record aja lah kita bicarakan. Aku banyak ngasih contoh nanti. Oke deh, terima kasih deh ya atas waktumu. Sukses terus kampung digital. Amin. Sukses terus kreatif Kota Medan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.